rehatkanlah nafsaka, jiwamu. Bisa pula nafasaka, nafas engkau, ya, ringankanlah jiwamu, nafasmu. Minat tadbir, daripada mentadbir, mengurusi, memikir-mikirkan. Apa yang dipikirkan? Yang sudah ditakdirkan Allah. Seandainya Bapak Ibu, kawan-kawan, ikhwah fillah, terjadi corona balik, itu siapa yang urus? Rezeki awak siapa yang urus? Nyawa kita siapa yang urus? Udah, jadi jangan takut, itu intinya. Kita ikuti mainannya mereka. Pakai masker, kita pakai masker. Apa boleh? Dicolok, cuki-cuki ya. Jadi untuk membayar cuki doang tuh dari 700 sejutaan tadi ya. Ini mah cuki doang. Kau buktinya? Buya kau yakin mana? Wala kecil. Barangkali cepet buya. Nanti salah. Nanti saya itu PCR di bandara. Awak lah firasat kok. Kok ujian yang kau nak ujiannya loh. Kalaunya ujian yang tes PCR 3 jam sebelum, biasanya 4 jam, 3 jam keluar. Kironyo Allah sampai jam ndak keluar aja. Layan kemudian mengembangkan sayapnya dan meninggalkan Buya yang sakti. Awaklah firasat, apakah terjadi keterlambatan itu atau tidak keluarnya hasil tes PCR itu karena araz yang berbicara atau karena kehendak Allah yang sudah meminjamkan lisan araz? Nah, kadang-kadang GR kece ambo Buya. Kece den, akanlah di kecean tadi. Ya nak, biasanya cok kita pada itu. Lah ada yang kecean tadi ang dapat percaya aja loh. Percaya lah jadi dah buru apa? Ya warna lebay ya, Al-Baihaqi. Ya. Yang penting sampai pulang ya. Arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu daripada mengurusi yang telah Allah jamin. Rezeki Allah sudah jamin, tugas kita cuma menjemput dan menunggu. Menunggu. Ya, kalau dipikir-pikir ya, lihat mungkin dek guru-guru kita bisa kemudian membangun pesantren, padahal beliau cuma ngajar-ngajar sebelum jadi anggota dewan. Abu ya, betul kan? Sebelum jadi aturan kan sudah ada. Mungkinkah tanpa bekerja seperti para pengusaha bisa bangun? Kan nggak mungkin. Tapi Allah mengatakan, kamu ajarkan saja ilmuku, aku akan bangunkan fasilitas untukmu. Tuh. Jadi tugas kita, tugas guru-guru, nggak usah urusan proposal, itu urusan santri itu. Proposal itu kan nggak mesti pakai kertas, ya nggak? Ada proposal langit namanya. Bisik-bisik awak lagi, bisik tinggal tunggu selesai. Tapi masalahnya yakin kau dan kurang. Allah itu kan cuma uji yakin. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Yang telah diurus oleh selainmu, yaitu Allah, jangan engkau urusi kembali. Yang sudah dijamin oleh Allah, tidak usah engkau meragukannya untukmu. Khawatir nanti kalau ada corona ketiga, tidak usah ya. Kalau Allah takdirkan umur panjang, alhamdulillah, kita berjuang nanti dengan al-imam akhir zaman. Jika tidak, semoga syahid fi sabilillah ya. Syahid kecil namanya, pasti syahid. Dulu banyak ulama yang syahid. Bahkan Buya-Buya itu dulu waktunya sehatnya mengatakan, sebelum fitnah akhir zaman terjadi, semoga Allah mencabut nyawaku. Ambo punya guru lah banyak begitu, dan Allah matikan zaman corona kemarin. Betul, diambil. Ada guru kami yang berdoa, ya Allah sebelum tahun 2000 jemput aku. Betul, tahun 99 Allah wafatkan.
Banyak begitu. Pencirian pertama kali adalah reformasi 97. Itu awal fitnah, kekacauan. Kemudian terjadi dan kini global. Semua wilayah di dunia terkena corona. Apakah beritanya, apakah PCR-nya, apakah maskernya, ya enggak? Pernah kita siko kosong ya, tidak diliburkan enggak? Yang diliburkan awal-awal tuh kan, berarti kena semuanya. Kemudian ke kelas semuanya pakai masker. Udara seberasih ditampek itu pakai masker. Ya, itu terjadi. Tapi ya sudah, kita ikuti. Mereka suruh pakai masker, kita pakai. Kita nggak usah frontal, sabar. Ya, Nabi Muhammad dihalangi masuk kota Mekah. Beliau sabar nggak? Nabi Muhammad diusir dari Taif, sabar nggak? Jadi sabar untuk menang itu wajib. Kalau dalam ilmu kewalian diambil dari ilmu para nabi. Lain nama sabar. Yo, takbir kita yang mahal itu jangan dibuang-buang sebelum saatnya. Takbir kan gitu kan? Ambo kalau takbir bisa lo lebih karih daripada orang. Mungkin bisa adu-adu tumbang, Pak. Tapi energi takbir itu tidak boleh dipakai sebelum saatnya. So nanti takbir itu kata Nabi bisa menaklukkan bahkan Eropa, Rum. Jadi Rum itu nanti ditaklukkan Allah bukan dengan senjata, cukup Allahu Akbar hancur sebelah situ. Sakti enggak tuh? Jadi lebih hebat daripada kufu. Enggak ada tuh. Takbir di situ hancur di situ. Bir bar. Nanti begitu akhir zaman. Apa sebab? Dalam ijazah zikir kami mendapatkan tulisan dari masyayikh. Hati-hati terhadap himmatus syuyukh. Ihzaru min himmatis syuyukh. Fa inna himmatahum aqwa minal jabal. Bal yuzilul jibal. Hati-hati terhadap gores-gores hati para guru yang ahli ilmu, ahli zikrullah, ahli ma'rifatullah. Gores hatinya bisa menghancurkan gunung, bisa menggetarkan bumi. Hati-hati, apalagi cuma hujan. Nah, lidah dikunci, kunci lidah, ya, kunci lidah, buka mata pelan-pelan, ya. Kalau sedang mengaji, nanti kalau tawajuh kita pupuh. Nah, lidah dikunci ke langit-langit, baru baca Allah. Nah, itu bukan setan tuh Bapak Ibu, itu kalimah nama suak tuh. Jadi jangan salah sangka blo ngaji kamu kesurupan enggak. Bola ka masuk, kecek kawan, bola kalau ke masuk teriak nak. Walaupun bola nak jadi masuk, cara teriaknya yang main futsal. Mereka itu kira-kira. Jadi jangan suuzon ya. Kami pernah mengalami itu bertahun-tahun. Dan itu bukan kegilaan dan kesurupan. Ya. Itu kelezatan. Yang tidak tahu, cari tahu. Caranya itu ya, itu mahal tuh ya. Ijtihaduka fima dhamina lak. Engkau bersungguh-sungguh mencari rezeki yang sudah dijamin. Wa taksiruka, tapi engkau kurang sungguh-sungguh fima tuliba minka, dari ubudiyah dan ma'rifat yang dituntut agar engkau mencarinya. Itu pertanda dalilun alantimasil basirah, pertanda kalau basirah ada basar, ada basirah. Basar itu berkaitan jomato fisik, kalau basirah jomato kolbu, mata batin. Jika engkau sibuk mencari yang sudah dijamin, tapi kurang serius mencari yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin jawab? Ma'rifatullah. Dijamin enggak? Kalau enggak mencari enggak dapat. Orang yang enggak berhasil mencari ma'rifatullah di bumi ketika masih hidup, maka dia harus mencarinya setelah mati. Tapi kalau lah mati panjang waktunya. Karena alam kematian itu alam imigrasi, ditahan
mau keluar ditahan, mau maju ditahan, mau mundur ditahan. Jadi di alam barzakh itu penahanan luar biasa, lebih gawat daripada istana. Wah, mau main-main Pak di situ? Mungkin nggak ada yang berani, mungkin mati langsung. Ya, nggak ada yang kuat. Makanya beruntung kita tidak mendengarkan alam kubur. Nikmat itu bukan hanya diberi, nikmat itu kadang-kadang ditahan. Jadi ada orang diberi nikmat itu dengan cara ditahan pemberian. Kan banyak santri-santri ingin kasyaf, ingin mendengarkan alam gaib, itu bahaya. Kalau kita bisa mendengarkan alam gaib, sibuk tadi. Aduh, malaikat turun, jago. Dan malaikat itu setiap detik ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Belum malaikat makhluk. Apa namanya rambut panjang tuh? Si Jundai. Iya, nama si Jundai. Tuh datang kan? Pailah. Ale, antu gau, kecil orang sekolah namanya. Antu aru-aru, apa lagi? Oh, kalau kita dibukakan mata batin, repot. Lewat ke Batang Beringin, itu ada di situ. Naik bukit, naik gunung, lewat rumah nanda penghuni, adanya di situ. Kan pusing. Jadi salah satu nikmat yang hebat adalah nikmat dipakaan dari Allah. Dibutakan oleh Allah alam itu. Jadi tidak usah diminta-minta, ya. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu basirah. Apa basirah? Memandang jaminan-jaminan dari Allah. Itu, ya. Lah yakin dijamin Allah? Ya mana? Bakok rajin keraju, nak rajin tahajud. Nah, kita cek malam miko. Lai salat witir nak? Kalau ndak salat witir berarti tidak yakin dengan Allah. Besok awak akan diinterview oleh bos suatu perusahaan besar. Kira-kira bangunnya capek enggak? Ayo. Ada cek lain. Iko Nabi yang mengabarkan sepertiga malam isuk dan punya alam semesta akan bertajalli, akan menyatakan keluasan rahmatnya pada alam semesta. Siapakah yang berdoa pasti aku beri, yang minta ampun pasti aku ampuni, yang minta perlindungan pasti aku lindungi. Tamu besar datang, Allah Subhanahu Ta'ala. Itu kecek guru hadis yo dari Nabi. Kira-kira le jago secepat awak akan interview isu. Ya ndak? Berarti masih kurang yakin. Jadi kita kok mohon maaf Bapak Ibu Buya sekalian, kita kok belajar yakin. Nah, jadi tidak usah sebut saya ini ahli sholat, enggak. Kita sedang belajar sholat. Maka kalau ada orang kurang sawi sholatnya, dimaklumi. Awak nali sembahyang, kalau itu betul. Ya. Ada yang sholatnya khusyuk? Ada, ambo agih, kojok sekalian. Janggu bagi. Sholatnya khusyuk tak? Kusut. Sholat khusyuk tidak dijamin, tapi rezeki pasti dijamin. Maka orang khusyuk dan khusyuk rezekinya tergantung yang mau menjemput. Jadi rezeki itu dua saja, jemput atau tunggu. Bila menjemput, kalau awak alun manih lah, alun bisa menjadi gulo lah, maka jemputlah. Berarti awak makamnya makam semut. Makam semut itu makam asbab. Kalaulah manih, lah jadi madu, lah jadi gulo dicari dek samui. Maka gulo atau madu itulah yang disebut tajrid. Dia cukup diam sejenak, maka yang lain akan mencari. Kalau lun sampai keyakinan ke situ, jemputlah rezeki. Ya, orang punya toko kelontong lah, toko apola atau toko online. Oh ahli online dia sampai bawa.
Bah kok bisa orang membeli ke inyo tapi tidak membeli ke online yang lain? Kita punya toko, kawan punya toko, bah kok orang belanja kawan nak belanja ke orang itu? Siapa yang mengatur padahal jualannya sama? Maaf Pak Perinya. Tewas. Nah, dia tuh, ya lo mulai oleng. Ini termasuk kawan beliau cah. Buka toko, bako toko wak laku, toko orang laku. Berarti di situ ada yang sudah manis. Apakah sering ngasih diskon, ya kan? Itu manis tuh. Tapi nya diskon cetarui. Itu kemanisan tuh. Kalau kemanisan habis siapa? Rezeki dijamin. Salat khusyuk belum dijamin. Makrifat belum dijamin. Masuk surga dijamin enggak? Belum. Maka harus dicari. Kira-kira tadi awak akan interview sama makhluk, akan diinterview sama Khalik. Kira-kira lebih semangat yang mana? Harusnya lebih semangat kepada Khalik. Itu kan interview. Adakah yang mau meminta? Aku beri. Lebih dari interview, itu promo gratis dari pemilik aras, pemilik langit dan bumi. Kalau ada orang kini bagi-bagi oto gratis. Ledo nak orang bagi oto ada ya. Tapi bagi oto asli kok gratis. Kira-kira berebut tak orang di situ? Dulu zaman-zaman presiden siapa? SBY ada dana dibagi 300.000, itu ramai yang antri. Padahal cuma 300.000. Kok bisa model itu? Tapi kemudian dalam antrinya lupa sembahyang, lupa zikir, sebab Tuhan benar mau fulus. Hati-hati Bapak Ibu ya. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasik. Janganlah ada hendaknya ta'akhur, diundurnya amadil ata' saat diijabah pemberian doa. Amat itu artinya waktu. Mal ilhah fit doa, padahal sangat serius, sungguh-sungguh berdoa. Ilhah itu artinya bersungguh-sungguh. Lama nangis wak berdoa. Tapi ijabah Allah itu waktunya diundur. Mujiban itu musabbiban, menyebabkan liyasik, menyebabkan engkau putus asa dari doamu. Masih sering kawan acok bakalam awak las tahun ko berdoa alun juda gihalai. Enak. Itu doa yang setahun langsung runtuh, yang tadinya sudah berjejer ke langit langsung dibatalkan, zep. Habis, harus diulang dari awal. Pernah nak begitu? Jadi tidak usah lakukan lagi ya. Itu disebut al-ajalah, tergesa-gesa dalam hadis Imam Muslim. Ya, ketika saya berdoa, aku sudah berdoa sekian tahun, ya Allah, kok belum juga engkau kabulkan? Itu berarti kena itu. Semua doa pasti diijabah. Apa sebab? Sebelum kita berdoa, Allah sudah takdirkan jam sekian detik sekian hambaku berdoa dan aku pasti mendengarnya. Jadi Allah itu gara-gara sebenarnya Pak. Cuma awakku serius mana? Allah itu penggarah serius. Bacalah riwayat-riwayat hadis Nabi. Ajiba rabbuka, dhahika rabbuka. Ya kan? Sering kan? Tabassama. Banyak hadis-hadis begitu. Allah itu akrab. Cuma kita tuh beragama kayaknya serius. Subhanallah, Masya Allah, serius pernah. Nabi itu nak beritunya beragama. Nabi ngomong ke kawan, apa kata Nabi? Waihak, waihak tuh kalau bahasa orang awaknya tuh. Kalau di Jakarta, suek. Kalau di Sikoe, Siko dah. Besok udah let call kok punya kosakata aneh-aneh.
parah ente gitu kalau bahasa orang. Akhirnya kalau bahasa awaknya betul. Aduh payah lo amat. Nggak lolos sudah. Apa kalau orang mencen payah ente gitu. Kalau orang-orang siko bang cek. Apa buya? Buya lah tak sekali lama udah mesti lama aku. Waihak itu bahasa Arab litarahum. Tarahum itu artinya payah ente. Payah itu tarahum. Rasulullah itu santai, sangat santai. Tapi kalau kita baca hadis, ada satu hadis seakan-akan dipukul rata dengan semua riwayat. Nabi kalau menyampaikan khutbah, ala sautuh, ya kan? Suaranya meninggi, wahmarra ainuh, matanya merah, ka'annahu qaidul jaish, seakan-akan dia panglima perang. Allahu Akbar. Kecil kawan. Ini tegang. Akhirnya kawanku setiap taklim itu kayak mau perang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kayak tegang. Mana dalilnya? Bid'ah. Lah model itu Rasulullah dakwah enggak? Enggak ada. Kalau Nabi begitu dakwah, orang Arab Badui, ini Muhammad palsu ini. Muhammad yang aku kenal nggak begini. Aku kencingin masjidnya, dia masih tersenyum. Bahkan suruh sahabat untuk ngepel, suruh siram. Bidah, dah ada begitu. Dah. Nabi itu tidak pernah bersuara dengan sautul hamir. Dan coba antum lihat riwayat, tidak pernah. Suara Nabi itu lebih merdu dari suara Nabi Daud. Tapi kalau sedang khutbah jihad, itu membakar jiwa umat. Langsung yang tadinya kere-kere itu, yang penakut-penakut itu, hilang takutnya. Karena dibakar oleh kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesekali kita pakai ijazah tuh, aduh ijazahnya tuh membakar kalbu umat tuh, aduh caranya tuh. Merinding-rinding orang bisa takbir lah sadanya. Tapi itu nanti, ini tuh testing seketek saja. Ya. Jangan sampai cuma beda pilihan politik, di situ takbir, di situ takbir, kan bingung. 010 takbir, 011 takbir, bingung mana kita. Kalau petang 0102, cik lah jadi presiden, cik lah jadi menteri. Kan malu gitu kalau inget takbir tuh nak. Takbir. Kan malu tuh. Kalau diputar-putar tuh kan malu. Tapi itulah gorengan politik. Orang kalau lah menggoreng politik tuh, si minyaknya jadi. Kalau kita berdoa ada jaminan. Huwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin ijabah. Allah jamin semua doamu pasti dijawab. Pasti dijawab. Tapi kapan ata'nya itu lain. Jadi bedakan al-ijabah dan ata'. Apa arti ijabah? Allah dengar, Allah jawab. Jadi oke, siap kata Allah. Tapi kapan diberikan? Suka-suka Allah. Bapak Ibu, para asatis, awak mengajukan proposal, anggaplah Buya direktur, kakinya tinggal dilipek saja, jago lalu piti lah masuk, piti masuk. Kita kirimlah proposal, kita akan buat maulid, ambo ketuanya, usulan dana 100 juta, sekitar itu untuk beliau. Amin. Masuklah proposal. Dek beliau sibuk. Akhirnya proposal dibaca tapi belum sempat dieksekusi. Boleh enggak mau mentak? Buya,
Baca dong proposal saya. Boleh tak? Kapan dicairin nih? Boleh tak? Ayo Bu ya, kabar hilang. Kira-kira boleh. Pak kira-kira mungkin awak kepada bos mengecen. Baca dong. Saya sudah 3 hari nih. Kok belum dikabulkan juga, ya kan? Sama aja kawan mengecek. Lah setahun dan berdoa, ya Allah, aku nak bagi-bagi yo. Hanya Allah, apa anda? Kira-kira mau itulah. Makanya kata Nabi, itu Nabi sedang berkalam santai itu. Semua doa mustajab. Kullu da'watin mustajabah. Malam ya'jal. Qila mal ajal ya Rasulullah. Qala idha kulta da'autullah walam yijibli. Doa semuanya dijawab, diijabah. Pasti diberi, tapi syaratnya satu. Jangan tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Nabi mengatakan, engkau mengatakan, aku berdoa sekian lama tapi belum dikabulkan. Nanti Allah mengecek, aden apaan? Siang. Berani intimidasi? Pasti Buya nanti mengecek. Baru 3 kali kemarin itu. Berani lo intimidasi. Sudah usah nondang le. Kira-kira itulah ya. Tahu ya? Sahih tahu ya? Bakar ini mereka. Tadi kipeh angin dadu. Allahumma sholli ala 6 detik baru. Ada kalam di ujung. Apa kalamnya? Allah itu menjamin memberi fima yakhtar, pada objek yang dia pilihkan. Yakhtar itu pilih. Kalau orang gay memilihkan untuk anak, terbaik atau terburuk? Kalau Allah nan menciptakan orang gay, awak memilihkan terbaik atau terburuk? Pasti lebih baik dari pilihan orang gay. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah telah menentukan waktu yang tepat, bukan tepat menurut tepatmu, tapi tepat menurut Allah. Kece anak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Buya kan lagi buya. Doa mustajab, piti banyak. Doa sebentar datang datang piti. Doa lambo depe onda. Onda yang gagah tuh yang bunyinya Awak sayang jana? Sayang nggak sama anak? Anak minta onda, bukan onda-onda, bukan motor-motoran. Motor asli, motor gadang. Anak umur 10 tahun, 7 tahun. Jadi ada tanda sayang atau tanda benci? Jadi sayang itu kadang adalah ditahannya pemberian. Jadi kalau Allah menahan pemberian, berarti Allah sangat sayang kepada hamba. Kalau dia kok beko lupa diri, tabrakan mati. Kalau dalam bab rohani diberikan keajaiban-keajaiban sebelum saatnya, girang kawan, merasa dirinya sakti, ini kemudian mengatakan, guruku aja nggak bisa tembus nih, aku tembus nih ya. Gurunya mampu, pura-pura ndak mangkuih do. Tiba dia sembuh kali. Diuji, guru sengaja melakon ya. Pura-pura ngecek si muridku girang ndak, merasa lebih sakti ndak. Kiranya yo belakangannya di rumahnya buat majelis sendiri atau punya buat tempat sendiri buat klinik. Akhirnya angku kaden selah, ndak usah ke guru den. Guru den tu nyolah uzur. Hembusannya ndak mangkui lo giginya lompong. Ada saja.
Atau ada yang bakalan ilmu guru tu ala pindah ke den GR. Itu ujian saja tuh. Ujian saja, ya. Jangan keeger. Kalau Allah sayang, Allah memberikan di saat yang tepat. Betul? Jadi kalau doa awak minta, sebenarnya tidak minta pun pasti itu diberi. Tidak minta pun pasti diberi. Orang-orang non muslim tuh Tuhannya tepekong. Tahu tepekong? Kucing itu ngau. Ya? Adalah Tuhannya 4 penjuru angin. Adalah Tuhannya jimat. Ada Tuhannya macam-macam Tuhannya. Tapi Allah beri. Sebenarnya orang tuh ketipu. Allah tetap beri walaupun dia nak menyembah kepada berhala. Sama, orang tuh berdoa, enggak berdoa, Allah tetap beri. Doa itu bukanlah karena supaya diijabah rezeki lancar. Doa itu adalah penghambaan seorang hamba kepada Allah. Curhat sebenarnya. Jadi kalaulah faham bab itu, enggak perlu curhat ke orang lain, enggak perlu curhat sama ustaz lain. Curhat langsung kepada Allah. 5 waktu curhat yang paling bagus, sepertiga malam terakhir. Tidak ada orang mintip tuh. Mau tidak? Beko malam jam berapa? Jam lebih saya jago 3:30. Bisa ya? Itu jam 4 lah minimal. Ya, setengah jam sebelum subuh lah. Alarm dipasang 3 lapis. 4 kurang 1/4, 4 pas 4/4. Lumayan. Tapi besok kalau ada 4/4, nanti silahkan. Ya. Seketik lain ada tanya jawab ya. Tidak usah ya. Kita habiskan selana semampunya. Tanya jawab nanti salah. Pasti tanya-tanya sama. Pasti bab salafi lo balik ya. Ya kan? Bahas tentang tarekat lo balik. Bosan lo. Lah 20 tahun lo berdakwah Pak. Itu sepertanyaan orang. Mulai dari umur belasan sampai kini. Itu sepertanyaan orang. Tidak move on orang-orang tuh. Pertanyaan orang tuh kini itu pertanyaan yang kami sudah bereskan umur 14-15 tahun. Pikir bro, pertanyaan itu tidak akan muncul kini. Kiranya muncul terus. Muncullah orang-orang sok moderat kan, Ahlussunnah loh. Usahlah bahas-bahas khilafiyah tuh. Akhirnya Buya kok ikut memberi ruang kepada kelompok yang suka menyudutkan dan menyalahkan umat, tapi tidak ada yang mengkonter. Jadi Buya-buya, khusus Buya tarbiyah, Buya pesantren, Buya ma'had, Buya surau, kini kolah wajib untuk berdakwah dengan ilmu yang kita punya. Jangan di luar ilmu apa? Kalau ada orang bertanya di luar ilmu kita, oh itu yang pakar Buya Tuhan, datanglah ke situ. Jangan malu untuk ngoper murid. Itu murid itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kalau ada murid awak pindah tempat pengajian, itu bagus, berarti beban berkurang. Pernah minta ambuih itu kan? Latih lo ambuih orang tuh ya, babnya bab TKS nya. Syukran Ustaz. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratik. Janganlah kamu syak karena tiadanya ketepatan janji yang menurut engkau telah dijanjikan. Apa janji Allah? Semua doa pasti dijawab. Tapi fil wa'di, mengenai waktunya, waktu janji itu belum terjadi. Jangan syak. Itu adalah taklim yang diambil dari sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kemudian keliru, kemudian diluruskan oleh Allah. Jadi beliau itu salah untuk benar. Nabi mengalah untuk menang. Dapat 2 pelajaran di situ. Masih ingat pelajaran waktu Hudaybiyah? Sayyidina Umar mengatakan, "Rasulun anta? Apakah engkau beneran Rasul? Kenapa engkau mengalah kalau engkau Rasul Allah? Mereka itu orang kafir, libas saja Rasulullah.
Hati-hati kalau ketua pergerakan digituin sama jamaah. Ya, Syekh, Habib, Tuan Guru, orang itu kan ahlul batil, kita ahlul haq. Kenapa kita ngalah? Hati-hati, itu iblis tuh yang sedang berbicara. Cukup Umar sudah tobat. Umar sudah tobat. Umar 40 hari, 40 malam. Beliau tobat. Umar kan bukan setan. Umar kalau ada setan pergi nak. Itulah ujian terakhir setan ingin menyatukan dirinya dengan Sayyidina Umar, dan itulah talak terakhir Umar dengan setan. Makanya Umar setelah itu kalau berlewat satu tempat setan pergi. So itu yang terakhir. Apa kata Umar? Ahakun dinuna. Apakah agama kita ini benar? Kalau benar, kenapa engkau mengalah wahai Rasulullah? Hamba bertanya ke Buya, iya mana Buya kota Timur Tengah Pak? Aku cek Buya dan lampang kepala. Tapi Nabi enggak, Nabi faham. Nabi faham Umar ini ujian terakhir paling berat bagi Umar. Nabi diamkan, Nabi doa dalam batin. Karena Nabi sirnya kuat, Nabi berkalam kepada Abu Bakar. Abu Bakar, selesaikan. Kira-kira gitu pakai sir. Abu Bakar kemudian nepuk Umar. Umar, apakah kamu tidak membaca satu ayat yang menyebutkan bahwa ini terjadi pakai kalimat insya Allah? Umar pakai insya Allah, lepas semua godaan setan dalam berdirinya. Jadi kalam insya Allah itu melepas mentalak 3 kita dengan setan. Tapi kini orang insya Allah menyatukan dirinya dengan setan. Padahal Ya'juj Ma'juj itu dilepaskan Allah nanti, karenanya sungguh-sungguh mengatakan nanti insya Allah di akhir zaman kami akan keluar dari benteng ini. Zulkarnain memagar, jadi Zulkarnain itu dihembuskan yang benteng pakai asma sehingga nggak tembus, dibuka kini ketutup besok, buka kini tutup besok. Tapi mereka mengatakan insya Allah, akhirnya Allah takdirkan di zaman kita nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar. Kalau mulai panjang, lain nama temu aja Ma'juj. Pasti nak nama nak. Ya'juj Ma'juj tu bersobok jo rumah tu dimakannya. Kau. Sobok kursi makannya kursi, sobok kepala orang dimakannya kepala orang. Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj tu bisa loncat. Bahkan Nabi Isa, Imam Mahdi sudah naik ke atas gunung. Dajjal sudah mati. Masih bisa dikejar. Adalah satu gunung yang dirahasiakan Allah. Di situ Nabi Isa berdoa, ya Rabb, hancurkanlah Ya'juj Ma'juj dengan asma'mu yang hebat, asma'mu yang aziz. Turun kemudian ada cahaya dari langit, menghabiskan siapapun yang kena cahaya di antara Ya'juj dan Ma'juj. Nanti itu ya, masih lama. Kalau mulai panjang, ya, kalau ndak sanggup melihat kepala orang dibakar, aduh sempong namanya. Sakare badannya dimakan. Ya, apa salah? Qit'atan min jasadih akalahu Ya'juj Ma'juj. Nak ngerti bahasa Arab? Pakai bahasa Arab, ya Asfi, paham. Baik. Terakhir ya, sampai jam sampai. Terus, janganlah engkau ragu, doamu belum kunjung dijawab. Padahal Allah sudah menjamin. Li'alla yakuna dzalika qathan fi basiratik, supaya keraguanmu itu tidak memadamkan cahaya basirah mata batinmu. Jadi sekali kita syak, langsung padam tuh basirahnya, dan itu hijab, susah untuk membangunkan kembali. Wa ikhmadan li nuri sariratik, dan akan memadamkan cahaya di dalam sir engkau.
Cahaya tu di ado matahari kita bisa melihat benda-benda. Kalau cahaya di dalam kolbu, dalam sir, kita bisa melihat kebenaran. Kalau sudah ragu kepada Allah, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dek pakai zikir, pakai surah Al-Waqiah, pakai puasa, pakai tarekat, pakai baca kitab, baca Quran, ndak tembus-tembus hajat, kawan tu mulai panik. Adalah setan meminjam tubuh kawan. Kecek kawan, di sini tu ada dukun orang pintar. Angku datang ke situ, mahar sekian, biasanya langsung mangkuih. Akhirnya datanglah ke situ, udah hidup kepepet. Orang kalau kepepet karena hutang, himpitan, masalah hidup, daya tahan keimanannya lemah. Apa kerja kawan? Datanglah ke sianu, akhirnya datang. Padahalnya tamatan tarbiyah Islamiyah, padahalnya tamatan pesantren kilat. Antum khirij kan, tamatan pesantren ya, pesantren kilat. Ini yang depan aneh ini pesantren hurut. Lumayan daripada ndak sama sekali. Bagian akhir ya, kalau ada tanya jawab, mungkin dua lah. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Jika Allah buka ke dalam batinmu satu rahasia ma'rifat, jangan hiraukan amalmu sedikit. Maksudnya jangan sok GR. Itu urusan Allah. Amal wak seketiknya, tapi kaji wak banyak dapat. Yo gagah mana. Gak usah khawatir ya. Atau merasa kemudian terpuruk, saya nggak pantas ya Allah, nggak usah ya Allah. Jangan, terima aja. Fa innahu ma fataha laka illa wa yuridu ay yata'arraf ilaik. Allah tidaklah memberikan rasa, memberikan getaran, memberikan makna, memberikan pemahaman, kecuali Allah ingin berkenalan denganmu. Tiba-tiba rajin sembahyang, tuh cara-cara Allah berkenalan. Tiba-tiba rajin sedekah, tiba-tiba kalau zikir tuh bergetar. Apa kata beliau? Jangan GR ya. Alam ta'alam anna ta'arufam huwa muridu wa alaik. Tahukah engkau rajin beramal, engkau bisa sedekah, engkau kuat berzikir, engkau bisa tahajud, itu adalah pemberiannya kepadamu. Coba kita ulang. Orang bisa jago lalu tahajud, Allah yang membangunkan, atau orang itu yang bisa bangun? Yang membangunkan alarm kan? Alarmullah. Awak puasa tidak bermaksiat kemarin siang sehingga bisa bangun, atau karena dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan hidup aku. Ya. Tapi banyak kawan GR nak. Kau di awak lagi tahajud sekian puluh hari kok. Hujan lagi turun. Kecek kawan, ini baru beraja doa pawang hujan. Betul hari itu hujan tak turun. Kecek deh. Hari kini tak hujan tuh. Tapi lah selesai acara. Coba ngecek sebelum acara jadi kan. Kalau itu baru keren tuh. Perhatikan. Insya Allah hari ini tidak hujan. Kalau tidak hujan, keren tuh. Tapi saya yang berani begitu. Besoknya berani kalau lah selesai acara hari tidak hujan. Padahal dicek di BMKG memang tidak hujan. Kini itu pawang hujan itu tidak usah dicari-cari, cukup lihat BMKG. Labat tua kecek Buya tadi. Khawatir kok hujan. Padahal memang tidak hujan gitu Buya sampai malam nanti. Nanti tak malam insya Allah hujan ya. Lumayan lah nak. Mohon maaf tampaknya sampai. Tapi bila lo sampai ikut dijadikan taklim hikam. Semoga nanti berketerusan Buya. Ada taklim kitab-kitab di Siko modeliko modelnya. Mau datang kemari kan? Ya, tidak usah nunggu mau datang. Ke beliau ngaji atau ke ustad-ustad dan lain. Digilir sih ustad. Ya, diganti pekaniko atau hariko, berapapun yang datang. Itu nanti jadi cahaya mercusuar ke atas. Terlihat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Apa kata malaikat? Wah kok bercahaya di pasti itu.
Apa sebabnya itu? Berkunjunglah malaikat dengan satu sayap, satu napasnya, set, sampai. Oh, kiranya orang sedang mengaji hikam, orang sedang mengaji kitab Bidayatul Hidayah, orang sedang ngaji tafsir, orang sedang ngaji kitab kaza wa kaza ila ghairi dzalik. Malaikat kemudian rutin datang. Jadi tahu enggak Bapak Ibu, malaikat itu paling disiplin. Kalau Buya lah mengecek jam sekian kita ngaji, Bapak Ibu belum hadir, nyulah datang duluan. Percayalah, ya, itu terjadi. Dan itu hadisnya sahih semua, bahkan hadis sampai derajat mutawatir, lebih dari 10 riwayat dengan riwayat yang beragam. Kalau celek kata, ada nampak? Alhamdulillah. Coba kalau Bapak Ibu celek malaikat, pasti kabur. Atau malu luang. Takut. Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril, ketakutan sekian hari. Tapi Muhammad tuh menggigil beliau. Jadi kita bersyukur nak melihat malaikat. Orang melihat hantu juga kadang girangnya, ceritanya semua itu. Apalagi melihat malaikat. Ya. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah, ini pertanyaan. Coba di kitab itu dikasih pertanyaan. Kan di depannya alam ta'lam. Ya? Bukankah engkau telah tahu bahwa makrifat, kerajinan, kesungguhan beramal, engkau rajin beramal, itu dialah yang memberikannya kepadamu. Lalu dikasih pertanyaan baru, wal a'mal anta muhdiha ilaih. Itu pertanyaan kedua tuh. Jadi kalau ditambah hal a'mal anta muhdiha ilaih, nah itu tidak tasure. Kalau tidak bersanad ngajinya tidak bisa menerjemah. Apakah amalmu itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah sebagai hadiah, atau itu hadiah dari Allah kepada engkau? Pak, kira-kira kalau ndak dijagon Allah wak malam hari bisa tahajud? Berarti tahajud tuh pantas nggak kita akan membeli bidadari di situ? Aku cek bidadari, maaf bro. Bukan maaf bro ya, maaf mas, sholat anda kurang khusyuk. Bisa begitu ntar ya. Pak, kira-kira lo yakin sembahyang yang kusut tuh bisa membeli bidadari? Kamu yakin bidadari nak minat? Apalagi bentuk muka standar kan? Awak sedekah. Sedekah itu kata Allah, wa mimma razaqna. Di antara yang kami rezekikan kepada mereka, hum. Berarti rezeki itu arto yang ada di dalam ATM tuh gini, rekening tuh gini. Allah mengatakan yang kami rezekikan kepadanya. Berarti punya siapa tuh? Punya Allah. Kemudian Allah mengatakan keluarkan 10%, keluarkan 2,5%. Minimal. Kalau bisa 1/3 keluarkan, dibagi-bagi terus, udah satu. Berarti orangnya betul percaya bahwa rezeki itu milik Allah. Kalau orang faham begitu, lagi kasih pilihnya, lagi jadi bakhilnya tak mungkin. Jadi kebakilan itu adalah salah satu bentuk kegeeran. Paham? GR sok kayu. Bantu awak nan punya ratu. Padahal Bapak Ibu, duit yang kita simpan belum tentu kita yang punya rezekinya. Siapa tahu awak mati, anak mendapat. Sebelum anak mendapatnya cakap dulu. Dan tidak jarang kita mendengar anak mensantet saudaranya, saudara mensantet meneluh saudaranya. Kami mendengar itu sudah berkali-kali. Ya. Amalanmu, sedekahmu, sholatmu, apakah itu hadiahmu untuk Allah atau itu hadiah Allah untukmu? Mana yang tepat? Zikir pagi soremu, apakah bantuan Allah untukmu atau engkau sedang membantu Allah? Masih ingat doa munajat yang Ambo ajarkan kepada yang sudah belajar zikir? Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku
mengingat namamu, mengingat engkau, menyebut namamu. Berarti zikir itu karena dibantu Allah, bukanlah karena kita yang hebat. Pantaskah seorang hamba dengan zikir pagi sorenya dan sholatnya dan sedekahnya itu, yang semuanya itu dari Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, dengan sedekahku lancarkan urusanku, ya Allah, dengan sholatku maka masukkan aku surgamu. Pantas tak? Tidak pantas. Kata Ibn Athaillah, engkau digerakkan sholat itu sudah cukup. Nah, itulah yang tadi, kembali ke yang pertama, ikhlas tanpa syarat. Jadi awak bisa mengaji kini kolah cukup itu. Tidak perlu berharap-harap pahala lain. Lah cukup ya hasbunallah, cukup ya Allah. Ini pahala, sudah lebih dari pahala. Bisa sembahyang, sudah cukup. Engkau sholat, engkau dengannya. Engkau masuk surga, engkau dengan hambanya. Pilih mah. Maka kalau kita dipilih pilihan, sholat 2 rakaat atau masuk surga paling tinggi Al-Firdaus, pilih mah. Di Firdaus bisa menikah 1000 bidadari, kawin setiap saat, makan nang kelamak dewa, bisa tabang, bisa ganti-ganti oto, bahkan ganti-ganti orang rumah. Orang rumah boleh lo berdoanya, rubah muka suamiku ya Allah, berubah aja. Kira-kira pilih di sorga serba mewah atau sholat 2 rakaat. Tidak yakin, bro. Tidak yakin, bro. Tidak yakin, serius malah yakin. Ada pengumuman 3 menit lagi ada pencairan dana 10 juta. Awak kesemayang? Waktu hampir habis. Wah, kira-kira 3 menit, kok semayang 5 menit? Apalagi ngulik buya. Buya tuh jangan ke sembahyang biasa, sembahyang Jumat saya diulang dah beliau kan? Ya tak? Tidak mungkin. Sudahlah, sembahyang saya nanti saja. Itu baru 10 juta. Bah kira-kira kalau dapat surga. Aku cek kawan, ya Allah, surga berilah, tapi susah juga jangan. Sembahyang mau, surga mau, tamak namanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Manakah hadiahmu? Sedekahmu dari Allah. Salatmu engkau bangun tahajud karena Allah yang membangunkan. Engkau mampu baca subhanallah karena Allah mengizinkan lidahmu yang keluh itu, qalbumu yang sombong itu menyebut namanya. Manakah yang disebut engkau memberi hadiah? Justru ketika engkau membaca namanya, itulah hadiah buat engkau. Jika engkau sanggup sujud, itulah hadiah untukmu. Mulai hari kini, sore kini, masih berharap pahala? Masih berharap pahala? Kok masih gagal berjadi kau? Pantas tidak mengharapkan pahala? Tidak pantas. Pahala itu adalah pantasnya kita menjadi orang yang beramal. Cukuplah kita dapat balasan. Apa balasannya? Allah pantaskan kita jadi ahli tahajud. Allah pantaskan kita jadi dermawan, suka berbagi. Allah pantaskan kita menjadi orang yang ikut taklim di saat semua orang lagi sibuk dengan dunia. Itu sudah cukup. Rasakanlah sensasi ketenangannya, kepuasannya. Itu lebih nikmat daripada surga. Maka nanti oranglah di surga yang dibicarakannya pengajian kini. Kana-kana kecambodi. Kana-kana. Awak kalau Allah izinkan masuk surga, sadonya amin. Kalau diizinkan, ya. Kalau jangan GR pula. Nanti yang kita bicarakan apa? Kami dulu pengajian hujan-hujan. Kami dulu lah datang lebih dulu. Kiranya dulu pula orang datang lebih dulu. Tagaklah di luar. Kami dulu tagak-tagak sampai kaki menggigit. Kami dulu ketika taklim untuk berangkaikan hujan. Kalau nak percaya,
Panggillah hujan tuh. Hujan tuh bisa dipanggil. Wahai hujan, saksikan bahwa aku dulu taklim kena hujan. Kecek kawan, awak dulu punya kudo Jepang. Tuh kudo Jepang. Honda. Padahal Yamaha. Sedang taklim, semangat capek-capek pai, kiranya ada belokan, kurang marem, hari hujan, terpeleset jatuh, ada bekas di lutut. Apa kecik kawan? Ya Allah, saksikan lututku dulu pernah gores untuk taklim ingin mengenal Engkau ya Allah. Itu semua nanti jadi bahan. Jadi maka orang-orang yang punya sejarah, punya pengalaman dalam mengenal Allah, nanti akan jadi bahan cerita. Itulah yang dikisahkan dalam surat Az-Zumar, dalam surat At-Tur, surat Al-Waqi'ah. Semua ayat-ayat tentang surga menceritakan bahwa mereka ahli surga akan duduk-duduk di atas sarir, di atas dipan-dipan. Mereka saling berkunjung, sapa menyapa, bernostalgia mengenai dulu diejek oleh orang-orang kafir. Tapi mereka terus jalan maju. Dulu ada hujan, dia tembus. Dulu nggak punya mobil bagus, pakai motor butut, dia kejar. Itu jadi bahan cerita. Maka Bapak Ibu sahabat dimakan Allah, nikmati proses ini. Dulu kami dilarang karena corona, tapi diam-diam kami masih buat kajian ya Allah, pura-pura pakai masker ya Allah. Kami dulu pura-pura karena PCR ya Allah, dialah disuntik 1000 kali ya Allah, yang penting kami bisa taklim ya Allah. Nanti juga gara-gara kawan-kawan itu nanti, maka nanti itu tempat itu akan tertawa sepuas-puasnya. Bahkan sebelum masa itu datang, jika kita ditakdirkan berjuang bersama Imam Mahdi, ada 9 tahun bersama dengan beliau setelah mengalahkan Dajjal, sabar atau tidak? Kalau sabar 9 tahun, 1 hari sama dengan setahun. Itu setengah-setengah surga. Maka semua orang nanti, mungkin nanti tidak ada lagi mobil, tidak lagi ada rumah yang bagus, tidak ada lagi handphone, tapi semua orang berkumpul. Dulu kami untuk mendapatkan ilmu ini, ya Allah, kaki sampai sakit. Waktu ngaji, seakan-akan di kepala itu ada burung bertengger 30 kepala barek, sampai ada air mata air yang keluar, tapi bukan dari air mata, keluarnya dari bibir ya. Lumayan pengalaman. Semua itu akan terjadi. Semoga dengan istiqomah kita minta kepada Allah untuk mengistiqomahkan kita yang hadir. Allahumma inna ala an naqula rabbuna Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengatakan dari dalam lubuk hati kami paling dalam, Rabbuna Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menakdirkan kami sore ini, Engkaulah yang beri hadiah salat kepada kami, Engkaulah yang beri hadiah ma'rifat ke dalam kalbu kami. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah, untuk berjuang tetap menyelaraskan zahir dan batin, untuk tetap bergantung hanya kepada samadiyahmu, kepada kehendakmu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Muqallibal Qulub. Hati kami ya Allah berubah-ubah, maka ubahlah ia menuju kebaikan. Ya Rabb, kalbu kami, lisan kami keluh, kalbu kami keras, tapi dengan